Sebagaimana pesantren yang tumbuh di lingkungan pedesaan, para santri tinggal di pondok-pondok semacam ini. Di tataran paling dasar, kesederhanaan pondok-pondok ini membuat biaya pendidikan pesantren bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih jauh lagi, pondok-pondok ini sesungguhnya menjadi sarana penting bagi para santri untuk mengembangkan diri. Mereka dikondisikan untuk hidup mandiri, belajar bekerja sama, saling asah dan asuh di antara sesama santri di tingkat awal dan santri dari tingkat di atasnya. Apnen dan Manja, dua santri muda ini belum setahun menjalani kehidupan baru di Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan. Mula-mula mereka merasakan kesedihan jauh dari keluarga. Seiring waktu berjalan, mereka pun mulai terbiasa dan kerasan. Cita-cita untuk menggapai masa depan yang lebih baik jadi motivasi penting menjalani kehidupan sebagai seorang santri. Tinggal di kawasan pinggiran yang jauh dari keramaian memberi warna lain bagi santri-santri Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan. Sebagian besar kebutuhan pokok sehari-hari tidak mudah mereka dapatkan di sekitar pondokan. Demikian juga dengan jumlah santri yang ribuan. Butuh pengaturan khusus ketika mereka akan keluar untuk mendapatkan bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Hari Selasa adalah hari penting bagi para santri. Inilah hari Pekan Pasar Sipiongot di kota Kecamatan Dolok. Pengurus pondok telah mengatur giliran para santri untuk bepergian. Meski kurang mencukupi, kendaraan disiapkan untuk mengangkut para santri. Tidak ada pilihan, mereka harus berdesak-desakan di atas truk, jauh dari standar keamanan berkendara di kota besar. Perjalanan menuju Pasar Sipiongot jadi kisah berikutnya kehidupan para santri. Segala keterbatasan ini tidak menghalangi semangat dan kegembiraan mereka. Pergi ke pasar adalah tamasya kecil di antara hari-hari yang dipenuhi dengan pelajaran. Lagi pula tidak semua santri bisa naik truk seperti ini. Sebagian santri lain mesti berjalan kaki selama lebih dari 1 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Pun demikian santri-santri yang naik kendaraan juga menemukan berbagai hambatan. Layaknya kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan, jalan rusak dan berbatu jadi satu kelaziman. Disinilah jiwa kemandirian anak-anak bangsa terpupuk. Termasuk untuk menata bagian jalan yang rusak karena banjir di hari sebelumnya. Jalannya itu, batunya itu berserakan, Pak. Biasanya memang karena hujan deras. Sering, Pak. Sering kami ketemui apabila nanti jalan. Kadang-kadang juga ketika kami mau pulang atau apa, mobil kami kadang mogok karena jalannya kurang bagus gitu, Pak, karena banyak becek gitu. Kami pun kadang mendorong gitu. Dan akhirnya kami pun kadang pulang, mungkin kadang habis isya, maghrib dan lain sebagainya. Kondisi jalan yang seadanya ini tidak mengurangi semangat para santri. Mendatangi tempat keramaian seperti pasar adalah kesempatan yang istimewa. Bukan hanya karena keterbatasan sarana transportasi. Pengurus pesantren juga memiliki tata aturan khusus yang harus ditaati para santri. Kami kan punya program di Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, dan kami berada di program tahfiz namanya, Pak. Jadi tahfiz, dan di peraturan kami di tahfiz itu tidak diperbolehkan ke pasar. Tetapi kalau waktu dulu
masih diperbolehkan satu kali sebulan. Tapi kalau untuk sekarang diperbolehkan lagi. Belum cukup dengan sekian tata aturan dan kondisi jalan yang jauh dari kelayakan. Hari ini air sungai sedang tinggi. Hanya mobil-mobil tertentu saja yang bisa melewatinya. Sementara mobil pesantren memilih berhenti di tepi sungai. Para santri kini harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah melewati sekian cerita, perjalanan para santri kini telah sampai di tempat tujuan. Inilah Pasar Sipiongot di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di tempat inilah para santri mesti belajar mengelola diri. Berasal dari kelompok sosial yang beragam, sebagian mereka harus berhati-hati membelanjakan uang. Salin udah? 2.000. 2.000. Si buatan Don? Oh, lo bayar. Kalau Akmal tadi belanja untuk kebutuhan sehari-hari lah bang, untuk memasak. Seperti tadi Akmal juga ada membeli tomat 1/4, cabainya 1/4, kemudian ada membeli ikan teri yang halus, yang ikan teri 1/4, ada lagi membeli tomat 1/4 bang. Itu untuk kebutuhan untuk seminggu ini bang, untuk minggu akan datang.